yang ada tepung putih di atas. Dua orang raya Nabi ambil. Jadi waktu diatur lama sekali. Masya Allah. Orang hari ini yang tidak penting dipentingkan. Pulang solat subuh, mandi segera menuju ke tempat solat. Kalau perlu dapatkan saf pertama. Nah ini kata Rasulullah. Lalu Rasulullah nyambung. Summa narji' linanhar. Setelah solat kami bersegera pulang untuk menyembelih. Jadi keterangan dari Nabi, Nabi menyembelih hari pertama. Selalu. Habis solat. Apa kata Rasulullah setelah menyebutkan itu? Man fa'ala hadha faqad asaba sunnatuna. Barang siapa yang melakukan itu dari awal pagi hari raya, ya, artinya dia persiapkan segera untuk mandi, pakai minyak wangi, baju terbaik, langsung pergi cepat-cepat. Dalam perjalanan menuju tempat musalla, tempat salat, kan disunnahkan bertakbir terusan. Bukan disuruh ngupat, disuruh takbir terusan, Pak. Sama kayak orang habis ihram. Habis niat ihram, labbaik Allahumma labbaik. Sebenarnya kita dari rumah disuruh takbir. Lalu setelah kita dengarkan khutbah, selesai salat, lalu kita pulang. Urutan-urutan itu kata Nabi, yang melakukan itu, dia telah melakukan sunnah kami yang sempurna. Namun hari ini kita tidak bisa lagi melakukannya dengan sempurna karena keadaan. Orang enggak mungkin nyembelih di hari pertama seperti dulu. Dulu Nabi nyembelih masing-masing. Dan semua pintar menyembelih. Hari ini kan kita, kalau kita sembelih habis hari raya, itu jam 10 baru selesai solat. Pulang enggak sampai-sampai ke rumah. Tersangkut di rumah mama. Nanti sangkut lagi di rumah mama kedua. Di rumah mama ketiga. Terus pulang sampai jam 11 ke rumah. Kapan mau nyembelih? Kapan nanti selesai maghrib? Maka tidak mengapa dialihkan di hari kedua atau hari ketiga. Namun kalau ditanya mana hari terbaik, hari pertamalah hari terbaik untuk menyembelih, mengikuti Nabi SAW. Nah, jadi jemaah maka Allah, ini hari tasyrik ini direkomendasikan oleh Nabi bahwa Allah menganggap Allah telah menetapkan dia adalah hari-hari yang paling mulia. Termasuk hari yang paling mulia. Ya tentu karena amal saleh. Mulianya hari itu karena amal saleh. Bukan karena melewati hari begitu saja kita mulia, tidak. Tanpa amal saleh tidak mulia. Saya berulang-ulang mengatakan bahwa hari Senin dan Kamis itu mulia karena di dalamnya ada amal saleh yang dianjurkan, yaitu berpuasa dan hari diangkatnya amal. Maka jangan mengira ketika kita berada di hari Senin dan Kamis enggak puasa, enggak salat jamaah, tidak baca Quran, lalu kita merasa melewati hari mulia, kita dapat kemuliaannya. Tidak begitu. Yang beramal saleh. Hari Jumaat malah menjadi hari terkutuk bagi mereka yang tidak salat Jumaat. Jadi begitu juga hari-hari tasyrik itu enggak ada amal saleh apa-apa, maka dia menjadi hari biasa. Jadi mulia karena ada amal saleh. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah. Urusan menyembah, apapun keadaannya menyembah. Baru berakhir kelelahan kita ketika sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, atau dijamin surga ketika di alam barzakh. Berikutnya, hari tasyrik itu masih termasuk hari Id kaum muslimin. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dari Uqbah bin Amir dengan derajat yang sahih, Rasulullah mengatakan yaum Arafah wa yauman nahri wa ayyamut tasyriq aiduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Kata Rasulullah, hari Arafah itu hari 9 Zulhijjah, dan hari Nahar itu Idul Adha, wa ayyaman tasyriq, bersambung dengan hari tasyrik, itu termasuk Aiduna ahlul Islam. Itu termasuk hari-hari kita, hari raya kita orang Islam. Jadi hari-hari raya kita bersambung Idul Adha ke hari tasyrik. Ya, Arafah itu hari besar karena pahalanya sungguh besar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di kalangan orang-orang Arab, hampir semua Arab bersama
Idul Adha dan hari Tasyrik itu dimuliakan lebih megah, lebih meriah dibandingkan Idul Fitri. Jadi kalau di Mesir yang kami lihat, itu hari-hari Idul Adha itu, Masya Allah, ya, pertama diliburkan dulu. Jadi kegiatan diliburkan. Itu negara tertentu, saya lupa, di Saudi itu mencapai mungkin seminggu libur dimuliakan. Jadi diliburkan. Ya, kita malah nggak ada liburnya. Ya, sudah pertalite susah dapat, nggak ada libur lagi. Ya, cukup mantap tinggal di tanah air tercinta. Tak apa-apa, itu terserah saja. Kezaliman tanggung sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sana dimuliakan. Kalau Idul Fitri yang kami rasakan, kalau di kota Kairo itu setelah pulang hari raya, suasana biasa saja, sepi begitu saja. Orang-orang masuk kembali ke rumah, paling silaturahim dengan saudara-saudara mereka. Tapi Idul Adha, Masya Allah, luar biasa dimuliakan. Jadi hari yang sesuai dengan yang dimuliakan Allah. Mungkin kesan kita bagi penduduk Asia Tenggara terutama, kesan kita Idul Fitri kita lebih besarkan karena berhubungan dengan kita menahan lapar 30 hari. Nah, jadi merasa kita lepas dari penderitaan. Ya. Walaupun kedua hari itu mulia, namun 4 hari Idul Adha dan hari Tasyrik ini, itu masih termasuk hari raya. Maka Bapak dan Ibu yang dipaksa masuk kantor, anggaplah berhari raya di kantor. Nah, jadi hari raya saja di kantor, duduk dan ya, pergi pagi ya, berhari raya lah. Nah, yang berikutnya, hari Tasyrik dimuliakan oleh Allah, yaitu hari untuk bersenang-senang. Disuruh makan minum, diharamkan berpuasa. Nah, dari Nubaisyah Al-Huzali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriq ayyam aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu hari makan minum. Jadi langsung Nabi mengatakan itu hari makan minum. Hadis riwayat Muslim. Memang disuruh makan minum maksudnya adalah memakan sembelihan dari kurban kita. Yang tidak kurban dapat sembelihan dari orang lain. Jadi memang hari raya, hari makan minum. Jadi jangan dimaknakan hari makan minum, hari kita makan terus-terusan, minum terus-terusan, sampai buhak-buhak kita semuanya, Pak. Itu tidak begitu. Maksudnya memang hari sembelih diedarkan. Nah, maka di situ sebenarnya punya langsung makna karena Allah menyuruh untuk makan minum, maka diharamkan untuk berpuasa. Kenapa diharamkan untuk berpuasa? Dalam kitab Lataif Al-Ma'arif dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, itu diharamkan berpuasa berhubungan dengan orang yang tadi di Mina. Pada dasarnya berhubungan dengan orang yang di Mina. Jadi kan sudah lelah nih melakukan mulai dari wukuf Arafah, lalu berangkat ke Muzdalifah, berangkat ke Mina, lalu melakukan tawaf ifadah, sa'i, lalu tahallul awal, balik ke Mina, itu kelelahan. Besoknya lempar jamaran. Jamaran, 3 hari lempar jamaran. Dan itu membutuhkan tenaga. Sekaligus disitulah Allah suruh istirahat. Istirahat, makan minumlah, jangan puasa. Karena nanti akan kelelahan, tidak sanggup melakukan ritual haji yang disuruh itu. Nah, makanya di situ hari-hari orang menyembelih, makan, minum. Nah, sebenarnya dasarnya adalah hari-hari untuk makan dan minum mereka yang melakukan haji. Namun ini berlaku untuk semua. Maka kita pun diharamkan berpuasa pada hari-hari tersebut. Oh, kita tidak makan, tidak minum, tapi enggak niat puasa. Berdosakah? Tadi disuruh hari makan minum. Sekarang kita enggak makan, enggak minum, tapi enggak niat puasa. Tidak berdosa.
Karena suruhan makan minum itu bukan menyuruh makan minum, tetapi maksudnya adalah hari kita menyembelih dan berbagi-bagi. Jadi bukan bermakna harus makan, sampai anak kita yang enggak mau makan kita paksa. Baju bahan. Ini kalau enggak makan mamak tampar nih. Ini hari makan minum kata mamanya. Bukan begitu. Baik. Berikutnya, kelebihan hari tasyrik berikutnya adalah iaitu hari orang disuruh perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Kalimat ma'dudat itu adalah hari-hari tasyrik yang Allah suruh untuk memperbanyak mengingat-ingat Allah. Dan ini dikuatkan oleh Ibnu Abbas dalam salah satu asarnya yang menyebutkan perbanyaklah berzikir di hari-hari tasyrik. Nah, zikir itu zikir apa saja Bapak Ibu yang Allah muliakan? Hari-hari berzikir itu hari-hari mengingat Allah. Jadi mulai dari berzikir ketika kita bertakbir. Jadi masuk malam hari raya takbir, mengingat Allah dengan cara terus bertakbir sampai terbenam matahari di hari tasyrik terakhir. Itu model zikir pertama. Kemudian besok paginya kita berzikir, mengingat Allah, kita berkumpul untuk salat Idul Adha. Lalu kemudian setelah itu kita berzikir ketika kita mulai menyembelih. Ya kan ketika kita mulai menyembelih kurban, sunnahnya apa waktu menyembelih? Membaca Bismillahi Allahu Akbar. Jadi ketika sembelih disunnahkan baca Bismillahi Allahu Akbar, disambung dengan Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Nah, itu kalau menyembelih sendiri. Kalau disembelih oleh orang, Allahumma taqabbal min fulan. Ya Allah, terimalah dari fulan. Sebutkan namanya, walaupun tidak wajib sebutkan nama, tapi sunnah menyebutkan pemilik. Lalu disuruh lagi berzikir. Ini terus berzikir hari-hari tasyrik ini. Yaitu pemilik kurban. Setelah baca doa tadi, juga ikut membaca doa yang diajarkan Nabi dalam hadis tentang Fatimah yang disuruh saksikan kurban. Doa yang disuruh baca, Allahumma minka. Ya Allah, ini darimu, ya Allah. Lalu sambung, walaka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini doa bagi pemilik kurban yang menyaksikan kurbannya. Sunnah menyaksikan kurban. Sunnah menyaksikan proses penyembelihan kurban kita. Rasulullah berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, qumi ila udhayatiki fashhidiha. Bangun, pergilah ke tempat penyembelihan, saksikanlah. Maksud tempat penyembelihan tentu mereka dulu enggak dimaksudkan ke Menasah, karena masing-masing sembelih sendiri. Nanti kalau punya Fatimah disembelih mungkin oleh suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maksud Nabi, bangunlah, saksikanlah proses penyembelihan. Kenapa? Kata Rasulullah, karena setiap darah yang keluar dari sembelihanmu mengampunkan dosa-dosa. Hadis ini ada khilaf, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, tapi para ulama tidak meninggalkan hadis ini dalam satu pun kitab mereka untuk menyatakan sunnah menyaksikan kurban waktu disembelih. Nah, jadi jemaah melakukan Allah itu kita mulai berzikir terus itu. Lalu kemudian kita sambung dalam zikir-zikir, memuji-muji Allah ketika kita mulai makan daging kurban kita, baca bismillah lagi. Yang simpan di kulkas simpan, begitu mau keluarkan, baca lagi bismillah, terus hari-hari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sana di Mina orang pun berzikir. Berzikir. Jadi waktu lempar jamarat itu apa bacaan sunnahnya? Juga bismillahi Allahu akbar. Jadi pas lempar batu bismillahi Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Jadi hari-hari itu terus dipenuhi dengan kalimah-kalimah Allah. Jadi itu hari-hari teragung di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, disunnahkan memperbanyak berdoa di hari-hari tasyrik dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan ini diambil dari surat Al-Baqarah
200-201 kata Allah, fa iza qadaitum manasikakum fazkurullah. Kalau engkau sudah menyelesaikan manasikmu, iaitu ibadah hajimu, fazkurullah, sebutlah nama Allah, kazikrikum aba'akum au asyadda zikra, seperti nenek moyangmu dulu pernah berzikir, maka perbanyaklah zikir itu. Wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah mengingatkan, Allah mengingatkan, ada orang yang berdoa rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami kesenangan, kebaikan di dunia, dan mereka tidak berharap di akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini siapa? Ini hanya yang mementingkan hidup dunia. Tapi yang terbaik kata Allah adalah mereka yang berdoa, wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, ya, wa qina azabannar, dan hindarilah kami, jauhkan kami dari api neraka. Jadi kita minta segala-galanya di dunia, kita minta apa yang engkau anggap baik untuk kami, berikanlah ya Allah. Maka yang dimaksud hasanah fid dunia dalam tafsir adalah ketika kita didekatkan oleh Allah untuk mendekatinya. Jadi dibuat cara oleh Allah. Kalau Allah menganggap kita ini lebih baik sakit supaya dekat dengan Allah, maka itu hasanah. Kita ini kalau enggak sakit, kadang-kadang enggak zikir, maka diberi sakit, itu hasanah. Kita kadang-kadang kalau enggak miskin, harap dengan Allah, geberi miskin, itu hasanah. Ya, jadi jangan pikir hasanah itu kaya, pintar, ganteng, tidak mesti begitu. Kalau orang kaya diberi hasanah, diberi kelapangan harta dan jiwa untuk bersedekah banyak-banyak, itu hasanah. Tergantung Allah lah bagaimana hasanah yang Allah inginkan di dunia. Apa maksud hasanah di akhirat? Surga. Berikan kami kebaikan di dunia mendekat kepadamu ya Allah. Berikan kami surga di akhirat ya Allah. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Saya pernah kasih tahu, Pak, kenapa menyebutkan lagi wa qina azabannar? Padahal sudah minta surga. Orang yang minta surga, dikabulkan surga, itu enggak perlu berdoa lagi wa qina azabannar, karena tidak ada cerita penduduk surga kembali ke neraka. Enggak ada satu catatan pun dan dalil pun penduduk surga salah dimasukkan. Jadi malaikat, oh katalah, gede-gede dalam neraka. Enggak ada. Itu kita yang banyak begitu. Enggak ada. Yang ada penduduk neraka masukkan ke surga. Yang surga, begitu dikabulkan surga, seharusnya doa itu berhenti di situ. Enggak perlu minta lagi, hindarkan kami dari api neraka. Enggak perlu. Itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kalimat mubazir. Contohnya. Tapi tentu ada maksud Allah membuat doa itu. Sudah minta surga, minta lagi jangan sampai terhindari dari api neraka. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan maksudnya masuklah ke surga tanpa harus melalui neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke surga tanpa transit lebih dahulu di neraka-Mu ya Allah. Makanya ada orang yang masuk surga tapi lebih dahulu transit di neraka. Siapa mereka, Pak? Yang kredit hana habis-habis ambil orang. Yang lo ulang macam saya lo ulang. Menyonya pio-pio lo ulang. Karena yang sudah saya ulang saja enggak pio-pio orang. Enggak pio-pio. Kalau pio, maka adira pasti mati. Kalau orang tidak lagi melakukan perbuatan ini, pasti lembaga riba mati semuanya. Makanya hati-hati yang terus melakukan maksiat, ya, maka dia mendapatkan surga. InsyaAllah kalau dirinya mukmin, kalimah la ilaha illallah ada di hatinya, Muhammad Rasulnya, tapi ingat, kemungkinan transit di neraka. Inilah yang membuat azab kita menyesali hidup sehari di neraka, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Engkau menghitung seperti 1000 hari, 1000 tahun yang engkau hitung. Na'udzubillah, di saat itulah kita menyesali kenapa tidak taubat, kenapa tidak taubat. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari hadapi hari-hari mulia ini dengan semangat. Semoga Allah ringankan langkah kita berkurban, bersedekah, berzikir di hari-hari tasyrik, dan ucapkanlah doa ini banyak-banyak di setiap harinya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berhari rayalah sesuai dengan keyakinan dan prinsip masing-masing.
Jadi tidak perlu diperpanjang sampai harus melecehkan orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita. Baik, demikian untuk hari ini, malam ini kita cukupkan karena waktu tidak mencukupi untuk kita buka tanya jawab. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.